Baiklah, perkenalkan nama saya Masrina Naomi Wulandari Simanjuntak dengan NIM 227046039. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus yang merupakan bagian dari salah satu prinsip etika perawatan, yaitu prinsip autonomi. Kejadiannya itu ketika saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jambi. Pada saat itu saya dinas di ruang anak, dan saya sedang dinas pagi bersama rekan saya juga. Pada saat itu dokter fisik belum datang. Pada saat saya dinas pagi di ruang anak, ada pasien berjenis kelamin perempuan berumur 17 tahun dengan diagnosa hipokalemik. Pada saat kami lagi di nurse station, ibu klien ini mendatangi kami ke nurse station dan mengatakan kepada kami bahwa dia ingin anaknya pulang ke rumah saja, dia tidak ingin anaknya dirawat lagi di rumah sakit. Kemudian kami pun menjelaskan bahwa anak ibu ini belum diperbolehkan pulang. Anak ibu ini masih harus dirawat karena kondisinya belum membaik, dan belum ada juga instruksi dari dokter bahwa anak ibu ini diperbolehkan pulang. Kemudian mendengar itu, ibu ini pun meninggalkan nurse station. Tak berapa lama setelah itu, dokter anak pun visit mendatangi ruang anak, melihat keadaan klien. Dokter anak pun mengecek keadaannya dan menanyakan apa yang dirasakan klien. Setelah itu, ibu klien ini pun berkata kepada dokter anak ini bahwa dia ingin anaknya pulang ke rumah saya. Dia tidak ingin lagi anaknya dirawat di rumah sakit itu, di ruangan itu. Kemudian dokter pun berkata bahwa anak ibu ini masih harus dirawat di sini. Anak ibu ini belum diperbolehkan pulang karena kondisinya belum membaik, dan masih harus dipantau lagi keadaannya, dan masih harus dilakukan pengobatan secara medis. Dan dokter pun juga berkata apabila ibu ini ingin anaknya pulang, apabila terjadi sesuatu di rumah, maka itu bukan tanggung jawab lagi dari pihak rumah sakit, karena itu kejadiannya terjadi di rumah. Dan dokter juga berkata kepada ibu klien dan juga ada anggota keluarga klien yang lain yang ada di situ bahwa lebih baik ibu dan keluarga yang lain berunding saja dulu, ngobrol bagaimana baiknya untuk anak ibu ini. Kemudian kami pun dan dokter pun meninggalkan ruangan tempat anak ibu itu dirawat. Tak berapa lama setelah itu, ketika kami perawat dan dokter masih ada di nurse station, ibu klien ini pun mendatangi kami dan berkata kepada kami bahwa ibu ini dan keluarganya sudah berunding dan berkata bahwa ibu dan keluarganya tetap menginginkan anaknya untuk pulang ke rumah dan tidak ingin lagi dirawat di rumah sakit itu, di ruangan anak itu. Kemudian dokter pun berkata bahwa baiklah, jika ibu ingin anak ibu ini pulang, kami akan menuruti permintaan ibu dengan
konsekuensi juga yang atau resiko juga yang harus ibu terima apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di rumah. Kemudian kami yang perawat ini berkata juga bahwa apabila ibu ingin anak pulang ke rumah, bahwa ibu harus menandatangani surat pernyataan bahwa ibu menginginkan anaknya pulang atas permintaan sendiri, bukan sesuai instruksi dokter. Kemudian ibu ini pun berkata kepada kami, ibu ini menyetujui dan mengatakan iya. Kemudian ibu ini pun menandatangani surat pernyataan itu yang mengatakan bahwa anak ibu ini ingin pulang atas permintaan sendiri, bukan atas instruksi dokter. Kemudian kami pun tetap memberikan edukasi kepada ibu ini bahwa ibu klien ini tetap harus menjaga kondisi anaknya di rumah. Setelah itu ibu ini pun meninggalkan station setelah menandatangani surat pernyataan itu dan kembali ke ruangan tempat anaknya dirawat. Kemudian kami pun segera melepaskan peralatan medis yang terpasang pada anak ini, karena yaitu seperti alat infus, karena anak ini ingin pulang. Setelah itu, setelah peralatan medis yang dilepaskan, ibu klien ini dan keluarganya pun pergi dari rumah sakit, meninggalkan rumah sakit dan menuju pulang ke rumahnya. Baiklah, itulah salah satu kasus atau pengalaman saya pada saat saya bekerja di salah satu rumah sakit. Yang saya terapkan yaitu prinsip autonomi. Prinsip autonomi yaitu prinsip yang berdasarkan menghargai dan menghormati hak-hak klien dan tidak memaksa klien, di mana klien ini mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap tindakan yang akan dilakukan pada klien. Terima kasih, baiklah itu saja.